Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sob Arif, di mana pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah sejarah, yaitu sejarah jembatan cincin. Setelah pesan-pesan berikut. Jembatan cincin adalah sebuah nama jembatan yang berada di daerah Cikuda, yaitu Jatinangor. Jembatan cincin itu berguna sebagai alat transportasi kereta antara Tanjung Sari dan Ranca Ekek yang digunakan untuk mengirim tanaman karet, kalau nggak salah. Iya, tanaman karet. Jembatan cincin itu terletak di Cisadalah, Cikuda, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Untuk kalian anak mahasiswa Unpad yang sedang berada di rumah atau mungkin di kosan, mungkin kalian mengenal dengan jembatan ini, karena di sana pun terdapat kos-kosan daerah Cikuda, terus daerah Sayang, ya pokoknya mahasiswa Unpad dan masyarakat di sana udah nggak asing dengan jembatan cincin ini. Pada saat ini jembatan itu berfungsi sebagai jalan alternatif mungkin untuk masyarakat lah. Jadi dulu kan itu digunakan sebagai alat transportasi kereta. Sekarang kan udah nggak berfungsi. Nah, mungkin sekarang kan mungkin sih, saya udah pernah ke sana dan sekarang digunakan sebagai jalan penyeberangan, dan juga relnya pun udah nggak kelihatan itu, soalnya udah ditumpuk sama semen, jadi cor lah, udah kayak dibikin aspal lagi gitu. Dan jembatan ini mempunyai cerita yang pertama, yaitu datang dari seorang mahasiswa yang tidak bisa kami sebut namanya karena nggak tahu. Mahasiswa itu sebut saja Mawar. Jadi Mawar itu perempuan, ya sebut aja Mawar gitu. Jadi si Mawar teh lewat ke jembatan eta, pokoknya balik puting lah, apa jam sebarahana mah pas keur kitu ningali awewe anu keur dongko make daster, terus warna putih kecoklatan. Nah, lalu wanita tersebut karena tidak berani menyapanya dan juga heran kenapa ada wanita yang jongkok di pinggir jembatan sambil menggunakan daster berwarna putih kecoklatan. Udah lewat, perempuan itu menangis. Si Mawar kaget ningali ngadangu wanita cilik tengah putih. Sok naon maksudnya? Karena mempunyai insting kewanitaan, menanyakanlah si Mawar teh ke si wanita yang menggunakan daster warna putih kecoklatan. Neng, sambil tangannya ini dianggap pundak. Neng, kenapa nangis? Lalu wanita tersebut berdiri. Setelah berdiri, dia menanyakan seorang pria yang bernama Kang Darman. Karena wanita tersebut tidak tahu siapa Kang Darman itu dan juga di mana rumah Kang Darman itu, wanita tersebut kabur karena
nggak tahu siapa Kang Dharma dan juga di mana rumahnya sekarang, dan karena perbedaan usia yang sangat jauh juga dengan si Mawar. Lanjut mencari yang seorang pria yang bernama Kang Darman. Nah, saya lupa memberitahukan bahwa perempuan itu bernama Neng Asih. Neng Asih itu perempuan yang menggunakan daster berwarna putih kecoklatan. Si wanita tersebut kaget karena mendengar suara tangisan wanita yang menggunakan daster berwarna putih kecoklatan itu semakin keras tangisannya. Kabur. Lalu si Mawar menceritakan cerita tersebut dengan teman-temannya. Teman-temannya pun memberitahukan bahwa wanita itu emang penunggu dari jembatan cincin. Jembatan cincin itu ditunggui oleh seorang wanita yang bernama Neng Asih. Ya, ternyata yang ditemui si Mawar tadi malam itu adalah Neng Asih yang mencari seorang pria yang bernama Kang Darman. Kang Darman itu telah menghamili Neng Asih hingga mengandung. Meminta pertanggungjawaban. Sampai akhir hayatnya pun dia menghantui dan mencari Kang Darman. Cerita kedua datang dari dua orang mahasiswa yang baru pulang dari kegiatan kampusnya melewati jembatan tersebut. Mahasiswa tersebut menempuh pendidikan di salah satu kampus daerah Jatinangor. Kalian pasti tahu. Biasanya dua orang ini emang sudah sering lah melewati jembatan cincin ini karena emang tempat kosnya di situ. Emang nggak ada yang aneh selama mereka melewati jembatan ini juga. Tapi pada suatu malam muncullah kejadian yang sangat bagi dua orang. Pada saat malam hari, dua orang mahasiswa ini melewati jembatan ini, dan salah satu dari mereka menunjuk satu titik sambil memberitahu temannya. Titik berwarna merah yang semakin lama semakin mendekat dan membentuk sosok tubuh yang melayang dengan jubah merah. Kalian pasti akan kaget jika berada dalam posisi mereka. Sosok tersebut melayang. Saat melayang, wanita yang mengenakan jubah merah tersebut yang awalnya titik merah lalu semakin membesar dan membentuk jubah merah, atau sebut sajalah capek panjang nih, sebut saja Miskun Berem yang mengapung di atas mereka. Miskun Berem tuh melayang di atas kedua orang mahasiswa tersebut, dan kedua mahasiswa tersebut terpaku melihat Miskun tersebut mengapung. Dan yang paling lebih mengerikannya lagi, Miskun itu melihat kepada dua orang mahasiswa. Jika kalian berada dalam posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Lihat-lihat gitu, gak akan mungkin lah kabur atau baca doa. Bagi kalian yang punya iman yang kuat, doakan supaya dia tenang di sana, jangan mengganggu orang-orang sekitar lagi. Lalu kemudian sosok itu setelah melihat kedua orang mahasiswa hilang. Setelah kejadian tersebut, si A dan si B itu menceritakan sosoknya bahwa sosoknya tuh berambut panjang dan wajahnya berwarna putih pucat. Cerita ketiga.
Cerita ketiga datang dari seorang mahasiswa yang berada di kosannya. Kosan daerah Jembatan Cincin lah, ada di situ kos-kosan banyak. Pada suatu malam, mahasiswa tersebut kebelet kencing di kosan itu. Ya mungkin pada umumnya mungkin beser atau kebanyakan minum, kedinginan, kan banyak faktor ya dari kesehatan juga, atau ya umumnya sih kedinginan kita banyak kencing, atau mungkin nyaman mitosnya tuh. Kalau kita berada di satu tempat terus kebanyakan kencing, itu tandanya nyaman, tapi bukan itu poinnya. Pada suatu malam ketika saat ia ingin kencing di kamar mandi, tentunya bukan di pohon ya, di kamar mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya pada saat malam-malam. Bukan teman-temannya, soalnya di teks juga bukan teman-temannya. Kalian mungkin sudah tahu siapa yang mengetuk pintu tersebut. Yang mengetuk pintu tersebut adalah Mr. Popo. Siapa Mr. Popo? Yang ngurusin proyek Cina di sana? Bukan. Kalian mungkin sudah tahu Popo yang biasa loncat-loncat, kalau nggak tahu loncat-loncat. Mr. Popo. Dia mengetuk-ngetuk dengan kepalanya. Setelah mahasiswa tersebut menyadari bahwa yang mengetuk itu bukan orang ataupun bisi, dia langsung lari. Bukan lari keluar atau ngedatengin, kalau lari keluar mah, tapi dia lari ke kasur, menutup dengan selimut. Kemudian setelah berhenti mengetuk, dia melihat lagi ke jendela atau mengintip lagi ke jendela. Ternyata menolak Mr. Popo. Ya mungkin segitu saja cerita pada malam hari ini. Semoga kalian terhibur dan juga sedikitnya tahu sejarah tentang misteri Jembatan Cincin dan juga para penunggunya. Ya bagi kalian sudah bertemu dengan Mr. Popo dan Neng Asih, atau mungkin kalian mahasiswa yang pernah mengalami kejadian hal-hal aneh pada saat ngekos atau mungkin tinggal di daerah sana, boleh komen di bawah. Dan juga jangan lupa share cerita ini kepada teman-teman kalian ya. Mungkin kata-kata terakhir dari saya, stay safe, di rumah aja dan jaga kesehatan ya untuk sekarang ini, karena ya pandemi mengganggu segalanya dari segala aktivitas pekerjaan dan pendidikan gitu bagi yang masih sekolah. Dan juga turut berduka cita atas para korban dari pesawat Sriwijaya Air, dan juga korban dari longsor dan banjir Cimanggung. Turut berduka cita juga. Doakan semoga korban yang belum ditemukan segera ditemukan, dan korban yang sudah meninggal semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.